Bukit yang dekat dengan Masjidil Haram. Di belakang saya adalah Tower Zamzam. Ini adalah bukit yang dinamakan dengan Bukit Mengembala Kambingnya, itu di antara area Jabal atau Bukit Al-Khalifah ini dan bukit yang sekarang beliau menyampaikan anahu al-jabal alladzi su'ada alaihi musyrikuna fathul Makkah bi fathil Makkah. Bukit Al-Khalifah ini adalah bukit yang ketika itu kaum musyrikin mendaki ke bukit ini ketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu besar nikmat kepada kita. Salawat dan membacakan salam kepada junjungan Habibana wa Nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengucapkan rasa syukur yang baik, bagaimana beribadah yang baik, bagaimana cara menghadapi akhir hayat yang baik. Sahabat semua, setelah beberapa hari kami meneliti dan melihat dari beberapa artikel yang berkaitan dengan sejarah yang berada di kota Mekah, maka kami memutuskan untuk berkunjung ke tempat yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Tetapi tempat ini sudah hampir musnah dan tidak dikenali lagi. Bahkan jika kita bertanya kepada penduduk setempat atau orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka hampir 90% sudah tidak ingat dan tidak paham lagi akan sejarah yang berada di tempat tersebut. Ya, memang sejarah ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, akan tetapi dengan kita menelusuri sejarah, maka insya Allah dan diharapkan akan membina dan membimbing setiap langkah kita, dikarenakan hikmah daripada sejarah itu bisa menguatkan dan bisa menebalkan keimanan kita insya Allah. Sebenarnya banyak sekali sejarah-sejarah yang berada di kota Mekah, dikarenakan kota Mekah adalah pusat peradaban agama Islam. Jadi semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasul kita Nabi Muhammad SAW, terutama pada masa Rasulullah SAW, dikarenakan beliau lahir di kota Mekah. Kurang lebih 50 tahun Rasulullah berada di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah, yang barang pasti sudah pasti banyak tempat-tempat sejarah yang berkaitan dengan beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Namun hanya tersisa beberapa destinasi yang masih kita bisa kunjungi, yang padahal destinasi-destinasi atau tempat-tempat sejarah yang berada di sekitaran Masjidil Haram itu sangat banyak sekali, termasuk yang sekarang dibangun hotel yang paling tinggi di Mekah, Tower Zamzam atau Burj Sa'ah. Ini adalah dulunya adalah suatu bukit yang mana bukit ini pernah dibangun benteng pada masa kerajaan Turki Utsmani yang disebut dengan Benteng Ajiad. Sehingga tidak heran sebagian sejarah mengatakan bahwa Makkah sekarang ini adalah Makkah yang merupakan kota tanpa identitas atau kota tanpa budaya, dikarenakan identitas sejarah-sejarah yang ada di kota Mekah itu sudah dipugar, sudah tidak ada tanpa bekas, sehingga melahirkan atau menghadirkan kota Mekah yang serba modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di pagi hari ini kami sedang berada di salah satu bukit yang dekat dengan Masjidil Haram. Di belakang saya adalah Tower Zamzam, Burj Sa'ah, dan di bawahnya ini adalah Hotel Olayan atau Hotel Badia. Nah, sebelah sini. Dan selanjutnya di sini adalah Pondok Asy-Syuhada, Hotel Asy-Syuhada, dan nampak dari kejauhan ada menara Masjidil Haram yang belum rampung sebelah sana. Dan ini adalah bukit yang tidak terkenal sama sekali, bahkan masyarakat sekitar sini kebanyakannya tidak tahu, tidak paham dengan bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Padahal
Bukit ini adalah bukit yang dinamakan dengan Bukit Al-Khalifah. Sebenarnya asli daripada Bukit Al-Khalifah itu yang sekarang dibangun di atasnya adalah Hotel Asyuhada. Tetapi dikarenakan Bukit Al-Khalifah itu ukurannya besar sehingga sampai ke tempat yang saya berdiri ini. Jadi ini juga termasuk Bukit Al-Khalifah. Lantas sejarah apa yang berkaitan dengan Bukit Al-Khalifah ini, bukit yang saya berdiri di atasnya? Seorang sejarawan masyhur sekaligus ahli geografi, Imam Al-Azraqi, di dalam kitabnya Ikhbarul Makkah, bahwasanya bukit ini adalah bukit yang ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, maka Rasulullah mengembala kambingnya itu di antara area Jabal atau Bukit Al-Khalifah ini dan bukit yang sekarang dijadikan Tower Zamzam yang sudah dipugar. Dan menurut Imam Al-Azraqi, beliau menyampaikan annahu al-zabal alladhi su'ada alaihi al-musyrikuna yaumal fathil Makkah. Dan bukit ini, Bukit Al-Khalifah ini adalah bukit yang ketika itu kaum musyrikin mendaki ke bukit ini ketika hari kemerdekaan atau yaumul fathil Makkah, ketika Futuh Makkah. Untuk apa? Yang duruna ilahin nabi wal ashabihi, untuk melihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari ketinggian. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah menguasai kota Mekah bersama sahabat-sahabatnya, maka kaum musyrikin yang masih belum berikrar mengimani Rasulullah SAW, mereka mendaki ke Bukit Al-Khalifah ini untuk melihat keadaan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Jadi ini adalah bukit yang masih ada kaitannya dengan sejarah Rasulullah SAW. Lantas kenapa dinamakan bukit ini dengan Bukit Al-Khalifah? Dinamakan dengan Jabal Khalifah dikarenakan awalu mangsakana fihi wabtana, orang yang pertama berdiam dan membangun bangunan di tempat ini adalah seorang khalifah yang bernama Khalifatul bin Umar, seorang lelaki min Bani Bakar, dari kabilah atau dari kelompok Bani Bakar, sebagaimana yang disampaikan oleh Sahih Al-Azra'i dari kitab Ikhbarul Makkah. Nah, ini adalah jam menara atau tower jam, atau dikenal juga dengan Burjus Sa'ah, yang menjulang hingga 610 meter dan berdiri di bekas benteng pada masa Turki Utsmani yang disebut dengan Benteng Ajiad. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah yang berkaitan pada masa Rasulullah SAW. Dan jika saja informasi ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada kawan yang lain supaya sahabat semua pun juga mendapatkan pahala untuk memberikan kabar yang baik atau menunjukkan kepada kebaikan. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menunjukkan terhadap kebaikan maka mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan jangan lupa subscribe dan dibagikan supaya lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Mekah Al-Mukarram.